Jatuh cinta itu mudah. Bagian tersulitnya adalah menemukan orang yang tepat untuk dicintai. Kalimatmu itu benar-benar mewakili kompleksitas perasaan manusia, terutama soal cinta. Mari kita bedah sedikit makna di balik pernyataanmu. Jatuh cinta itu mudah. Perasaan jatuh cinta memang bisa datang dengan tiba-tiba dan menyapu kita dalam sekejap. Seringkali, kita merasa terhubung dengan seseorang secara instan tanpa alasan yang jelas. Bagian tersulitnya adalah menemukan orang yang tepat. Disinilah letak tantangannya. Meskipun jatuh cinta mudah, menemukan seseorang yang benar-benar cocok dan bisa membangun hubungan yang sehat dan langgeng jauh lebih sulit. Ini melibatkan berbagai faktor, seperti nilai-nilai, tujuan hidup, dan kompatibilitas kepribadian. Mengapa menemukan orang yang tepat begitu sulit? Ekspektasi yang tinggi. Kita seringkali memiliki gambaran ideal tentang pasangan yang sempurna, yang mungkin tidak selalu realistis. Perubahan perasaan. Perasaan kita bisa berubah seiring waktu, dan apa yang kita cari pada awalnya mungkin berbeda dengan apa yang kita butuhkan di kemudian hari. Komunikasi yang efektif. Membangun hubungan yang kuat membutuhkan komunikasi yang terbuka dan jujur, yang tidak selalu mudah dilakukan. Ketakutan akan kegagalan. Takut akan sakit hati atau mengulangi kesalahan masa lalu bisa membuat kita ragu untuk membuka hati. Apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan orang yang tepat? Kenali diri sendiri, pahami apa yang kamu inginkan dan butuhkan dalam hubungan. Perluas lingkaran sosial, berinteraksi dengan orang-orang baru bisa membuka peluang untuk bertemu seseorang yang spesial. Jangan terburu-buru. Ambil waktu untuk mengenal seseorang sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius. Jujur pada diri sendiri dan orang lain, komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Nikmati prosesnya. Mencari cinta adalah sebuah perjalanan. Jangan terlalu fokus pada hasil akhir, tetapi nikmati setiap langkahnya. Luka lama akan sembuh, tetapi bekasnya akan tetap ada. Bekas luka itu adalah bagian dari cerita kita dan membuat kita lebih kuat. Kalimat ini begitu dalam dan penuh makna, ya. Ia menyiratkan bahwa pengalaman pahit, terutama dalam hal cinta, akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Namun, bekas luka ini bukan hanya sekadar tanda kesedihan, melainkan juga bukti bahwa kita telah melalui perjuangan dan menjadi lebih kuat. Mari kita lihat lebih dekat makna setiap bagian kalimat. Luka lama akan sembuh. Ini memberikan harapan bahwa luka hati, sekian pun dalam, akan sembuh seiring waktu. Proses penyembuhan ini membutuhkan kesabaran dan perawatan diri, tetapi bekasnya akan tetap ada. Bekas luka ini bisa berupa kenangan, kebiasaan, atau bahkan pandangan hidup yang berubah. Meskipun luka sudah sembuh, bekasnya akan selalu mengingatkan kita pada pengalaman yang pernah kita alami. Bekas luka itu adalah bagian dari cerita kita. Bekas luka adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Setiap pengalaman, baik itu bahagia maupun menyakitkan, membentuk siapa kita saat ini, dan membuat kita lebih kuat. Justru karena pernah mengalami luka, kita menjadi lebih tangguh dan bijaksana. Pengalaman pahit mengajarkan kita banyak hal tentang diri sendiri dan kehidupan. Mengapa kalimat ini begitu bermakna? Realitas kehidupan. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Kita pasti akan mengalami berbagai macam cobaan, termasuk patah hati, pertumbuhan pribadi. Luka hati adalah kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Dengan belajar dari pengalaman, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Penerimaan diri. Menerima bekas luka sebagai bagian dari diri kita adalah bentuk penerimaan diri yang sehat. Intinya, kalimat ini mengingatkan kita bahwa luka adalah bagian alami dari kehidupan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejujurnya aku takut untuk jatuh cinta lagi. Karena jika aku sudah mencintai seseorang, aku mencintainya sangat dalam, dan ketika ia pergi aku pasti akan kehilangan sebagian dari diriku. Takut untuk jatuh cinta lagi adalah perasaan yang sangat manusiawi, terutama setelah mengalami kekecewaan di masa lalu. Merasa kehilangan sebagian diri ketika seseorang yang kita cintai pergi adalah hal yang wajar. Ada beberapa hal yang mungkin bisa membantumu. Terima perasaanmu. Jangan menyalahkan diri sendiri karena merasa takut. Merupakan hal yang normal untuk merasa was-was setelah mengalami luka hati. Refleksi diri. Coba renungkan pengalaman cintamu sebelumnya. Apa yang membuatmu merasa sangat terluka? Dengan memahami akar masalahnya, kamu bisa lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan. Perluas lingkaran sosial. Berinteraksi dengan orang-orang baru bisa membantumu merasa lebih baik dan membuka pikiranmu untuk kemungkinan baru. Jaga diri. Prioritaskan kesehatan fisik dan mentalmu. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti berolahraga, membaca, atau menghabiskan waktu dengan teman-teman. Cari dukungan. Bicarakan perasaanmu dengan orang yang kamu percaya, seperti teman dekat atau terapis. Mendapat dukungan dari orang lain bisa sangat membantu.
Jangan terburu-buru. Ambil waktu untuk menyembuhkan luka hatimu. Tidak ada salahnya untuk menikmati masa-masa kesendirian dan fokus pada diri sendiri terlebih dahulu. Ingatlah, cinta adalah bagian penting dari kehidupan. Meskipun menyakitkan, pengalaman cinta yang buruk tidak berarti kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan lagi. Setiap pengalaman, baik itu positif maupun negatif, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Aku pernah merasakan cinta kepada seseorang penuh dengan kekuatan ibadah. Ternyata banyak bidadari surga yang mencemburuinya. Ungkapanmu sangat menarik dan mengandung banyak makna simbolik. Mari kita coba memahaminya bersama-sama. Cinta sebagai ibadah. Ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, perasaan itu bisa menjadi bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Cinta yang tulus akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penyayang. Bidadari surga yang cemburu, ini adalah metafora yang indah. Bidadari surga sering digambarkan sebagai sosok yang sempurna dan sangat cantik. Jika ada cinta manusia yang begitu kuat dan murni, seolah-olah menyaingi keindahan bidadari, maka bisa diartikan sebagai bentuk pengakuan atas keindahan cinta manusia itu sendiri. Beberapa interpretasi dari ungkapanmu, kekuatan cinta, cinta yang kamu rasakan begitu kuat sehingga terasa seperti kekuatan spiritual yang mampu menandingi keindahan surgawi. Ketakutan akan kehilangan, mungkin kamu merasa takut kehilangan cinta yang begitu indah dan mendalam. Pengakuan atas keindahan cinta manusia. Kamu menyadari bahwa cinta manusia memiliki keindahan yang unik dan tak tergantikan.